Shalom teman-teman yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucap syukur buat pagi hari ini bisa berbagi dengan saudara lewat chapel pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat hari ini. Biarlah kasih-Mu melingkupi kami dimanapun kami berada. Dan firman-Mu Tuhan menguatkan kami hamba-hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang saya bagikan yaitu dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Mungkin kita udah sering mendengarkan ini dan bahkan telah kita khotbahkan berkali-kali. Tapi ya firman Tuhan baru hari demi hari ya. Ya, Filipi 4 asalnya 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Rasul Paulus menuliskan firman Tuhan ini ketika dia berada dalam penjara ya. Dia menulis surat ini kepada jemaat di Filipi. Saya bisa melihat bagaimana membayangkan bagaimana Paulus ketika dia di dalam penjara. Kenapa dia seperti seolah-olah yakin betul, sepertinya dia memiliki keyakinan sepenuhnya bahwa dia merasa bahwa dia bisa menanggung segala perkara bukan di dalam dengan kekuatannya sendiri, bukan dengan kemampuannya, tapi dia itu sepenuhnya mengandalkan dia yang hidup di dalam dirinya. Sepertinya ini perkataan ini kayak arogan ya, kecongkakan, kesombongan. Saya bisa melakukan segala sesuatu. Kalau usia anak kecil 2 tahun, saya I can do it. Orang Amerika itu anak kecil yang mulai dilatih, I can do it, I can do it, I can do it. Biar anak kecil aja bisa harus bilang I can do it. Let me help you. Mereka refusing, menolak kalau mereka dibantu. Jadi mereka itu seolah-olah akan berusaha untuk hidup independen. Walaupun dalam usia mereka 2 tahun, sudah terlatih supaya mereka tetap melakukan apa yang menjadi assignment tugas mereka. Jadi tidak mau tergantung kepada orang lain. Makanya orang-orang di sini biarpun udah tua, let me help you. Kalau kita tolong mereka, mereka I'm fine pasti bilang gitu. Berusaha sedemikian rupa. Jadi itu menjadi budaya dalam kehidupan orang-orang di sini. Jadi sama seperti halnya dengan Paulus ini ya, dia merasa bahwa I can do all things. Saya bisa melakukannya dalam hal sorrow, penderitaan, dalam hal hardship, ataupun dalam penjara, saya bisa melakukan. Makan sedikit bisa saya. Makan banyak melimpah, saya bisa menerimanya juga. Dalam penyakit, dalam persecution, penganiayaan, saya bisa menanggungnya. Saudaraku, ya, ini saya mengartikan bahwa dia sadar sepenuhnya bahwa bukan dirinya yang akan melakukan itu, tetapi dia percaya bahwa ada pribadi yang lain di dalam dirinya atau kekuatan supernatural di dalam dirinya, yaitu keberadaan dan kehidupan Kristus itu ada dalam dirinya. Makanya ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, sebelum mereka pergi memberitakan Injil, disuruh mereka menunggu, yaitu supaya Roh Kudus turun atasmu. Jadi Roh Kudus tinggal dalam dirimu supaya mereka memiliki kekuatan yang supernatural itu. Sama dengan Paulus saat itu juga, dia mempercayai sepenuhnya, meyakini sepenuhnya dalam imannya dan juga dalam pengalaman sesuai dengan pengalamannya dalam hidupnya bahwa kehidupan di dalam Kristus dialah yang membuat dia move forward, continue sekalipun banyak perkara yang dihadapi. Dalam sama dengan kehidupan kita ya, tantangan dalam kehidupan kita saat-saat ini, kalau saya bisa melihat bahwa
pandemi yang tidak berhenti-hentinya, kita saat ini telah melihat semuanya itu dan menghadapi semuanya itu. Di antara kita mungkin banyak yang mengalami kekhawatiran, takut, jangan sampai mengenai saya. Bagi saudara-saudara yang sudah kena ya, sudah pernah mengalami COVID, mungkin sedikit lebih lega. Tapi eh, kekhawatiran itu melanda bukan semua orang ya, melanda semua pihak yang manusia yang ada di sekeliling kita, masyarakat dimanapun kita berada, terlebih kita hamba Tuhan. Kita mengucap syukur bahwa kita yang hidup dalam Kristus, kita memiliki iman di dalam Dia bahwa bukan cuma kita yang menghadapi COVID ini, tetapi kita menghadapinya bersama-sama dengan Kristus yang ada dalam diri kita. Orang lain mungkin menghadapinya dengan sangat stres ya, depresi, frustrate. Tetapi kita yang di dalam Kristus mungkin kita mengalami frustrate juga, tapi nggak sampai kita uh, kecewa sedemikian rupa, jauh menjadi meninggalkan Tuhan, tidak. Tapi justru kita malah stronger, semakin kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi tantangan seperti ini. Saudara mungkin yang mengalami pengalaman ekonomi, yang mengalami sakit penyakit seperti yang kita sudah melihat terlebih di grup ini, tapi itu memacu kita untuk semakin mendekat kepada Dia, mendekat kepada Kristus. Bukan malah menjauh, tapi malah kita semakin bertekun, duduk di bawah kaki Yesus, meminta kepada Dia, berharap kepada Dia sepenuhnya. Bukan berharap kepada apa yang kita miliki lagi, tetapi kita malah berharap kepada Kristus Yesus Tuhan kita yang ada dalam diri kita. Saudaraku, saya teringat ketika membaca firman Tuhan ini, ketika Sadrak, Mesak, Abednego ya diperhadapkan dengan suatu tantangan yang besar dalam diri mereka antara hidup dan mati. Raja Nebukadnezar menyuruh semua orang untuk menyembah kepada patung emas di Daniel pasal yang ke berapa ya? Daniel pasal yang ketiga. Ya, Daniel pasal yang ketiga itu di sana dikatakan bahwa Nebukadnezar mendirikan patung emas yang sangat besar. Dia menganjurkan supaya setiap orang, masyarakat atau pemimpin-pemimpin saat itu supaya menyembah kepada patung emas yang didirikannya. Supaya menyembah patung itu. Saudaraku, tantangan itu dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak tunduk kepada pemerintah yang ada. Sepertinya ini bertentangan ya dalam Alkitab, padahal harus tunduk kepada pemerintah, katanya firman Tuhan. Tapi di sini kita melihat bahwa mereka justru memberontak bukannya memberontak, tidak setuju, disagree with the pemerintahan Nebukadnezar saat itu. Di situ mereka mempertaruhkan nyawanya. Mereka pun mati sudah siap demi mempertaruhkan iman pengharapannya di dalam Tuhan yang mereka sembah, yaitu Allah Israel. Nah, saat itu Nebukadnezar mencoba mereka, apakah kamu tidak akan menyembah patung yang saya dirikan jika kamu akan mati saat ini, kau tidak akan bisa lari dari perapian yang menyala-nyala. Tapi mereka berkata, saya tidak mengucapkan apa-apa lagi terhadap kamu. Kalau raja melemparkan kami ke dalam api, kami siap. Dan Tuhan akan menolong kami jika kami masuk ke dalam perapian itu. Tapi sekalipun tidak, kami akan tetap menyembah Tuhan Allah kami. Jadi saudaraku, di sini Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka itu memiliki iman bahwa perkara itu akan bisa mereka tanggung karena bukan mereka yang melakukannya sendiri.
Mereka mempercayai bahwa Allah yang mereka sembah itu akan meluputkan mereka dari perkara itu dan bahkan mereka menyadari bahwa sekalipun kami akan mati, itu tidak akan menjadi masalah. Sekalipun Tuhan tidak akan menolong kami, kami, demi Allah yang kami sembah itu, kami tidak akan meninggalkan kepercayaan kami terhadap Tuhan. Jadi ini adalah suatu pelajaran bagi kita, saudaraku, bahwa tantangan yang kita hadapi itu bukan membuat kita menyembah atau tunduk kepada hal-hal dunia ini, menyembah kepada uh, ilah lain atau mengikuti pola dunia ini, tidak mengikuti Kristus lagi ya. Tetapi justru kita semakin kuat. Emas yang patung yang mereka akan sembah itu udah dimurnikan juga. Patung yang di Nebukadnezar dirikan itu udah murni emas itu. Tetapi saudaraku, ada emas yang lebih murni lagi, yaitu kita yang di dalam Kristus, kita lebih uh, itu lebih pure, itu lebih murni, itu lebih kuat, itu lebih langgeng, itu lebih last forever, last forever. Jadi, saudaraku, dalam perkara ini kita akan menghadapi tantangan, sekalipun uh, kita masuki pergumulan-pergumulan sangat berat dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Allah sumber kekuatan kita, Allah sumber kemampuan yang bisa membuat kita maju, move forward dalam hadapan. Semakin kuat kita, semakin kuat tertanam di dalam Tuhan. Kita semakin menemukan bahwa uh, iman kita dimurnikan bagaikan emas murni, dipanaskan 7 kali lipat. Sekalipun dipanaskan 7 kali lipat, tidak apa-apa. Karena Yesus ada dalam dapur peleburan api, sekalipun ada hadir di sana. Allah hadir di sana menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Demikian juga kita semua di dalam grup ini, saya percaya Allah ada dalam dirimu, Allah dalam keluargamu, Allah ada di dalam perekonomianmu, Allah ada dalam jemaat yang Tuhan percayakan kepadamu. Ya, kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.